Salah satu olahraga yang dianjurkan untuk penderita hipertensi yaitu salah satunya senam. Nah, senam ini memiliki pergerakan yang aktif pada tubuh kita sehingga aman bagi fisik. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Rizky yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada kesempatan kali ini, yuk kita bahas mengenai tips olahraga yang dapat kendalikan hipertensi. Olahraga untuk penderita hipertensi ini prinsipnya olahraga yang bisa membantu menekan faktor-faktor pencetus hipertensi, riwayat kolesterol atau gula darah. Tapi olahraga ini bukan cuman ikut-ikutan tren. Efeknya mungkin akan terlihat jika dilakukan secara rutin, tentu bukan cuman olahraga saja, tetapi juga untuk menjaga makanan dan pola hidup yang benar. Beberapa olahraga yang harus kita bahas, mungkin yang pertama berjalan kaki. Hal simple yang bisa dilakukan hampir di setiap orang, apalagi buat orang-orang dengan status gizi lebih atau bahkan obesitas dan juga pada orang tua. Yang kedua, itu bersepeda. Dalam salah satu jurnal oleh American Heart Association atau organisasi jantung dunia yang berpusat di Amerika, seseorang dengan aktivitas dengan bersepeda, risiko untuk hipertensi itu bisa menurun. Salah satu olahraga yang dianjurkan untuk penderita hipertensi yaitu salah satunya senam. Nah, senam ini memiliki pergerakan yang aktif pada tubuh kita sehingga aman bagi fisik. Olahraga selanjutnya yaitu yoga. Nah, kalau yoga ini sendiri membantu dari sisi lain, artinya dari stres tubuh yang kita miliki. Untuk usia muda atau usia produktif tanpa penyakit penyerta lainnya, olahraga menjadi pilihan utama untuk hipertensi. Bahkan dari suatu guideline hipertensi dunia, justru olahraga, pengaturan pola makan, lifestyle yang benar merupakan pilihan pertama dalam penyakit hipertensi ini. Lain ceritanya jika penderitanya memiliki penyakit penyerta lain atau pada usia tua. Nah, kalau ditanya apakah bisa normal? Dalam hal ini belum bisa dikatakan normal seperti sebelumnya, tetapi terkontrol dengan olahraga fisik dan pola makan yang tepat. Karena hipertensi ini melibatkan pembuluh darah serta isi-isinya termasuk di situ sel-sel pembuluh darah, darah itu sendiri. Akibatnya, sel-sel yang berubah itu tadi mengalami perubahan sehingga tidak bisa dikatakan normal tetapi bisa terkontrol oleh pola hidup yang sehat. Selain olahraga, tentu makanan juga harus dijaga, terutama makanan asin, berlemak, dan makan makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Kenapa makanan asin? Karena konsumsi asin-asinan atau garam yang berlebih itu akan menambah beban ginjal. Dengan penambahan beban ginjal, tentu akan berpengaruh ke sistem hormonal tubuh yang akan melibatkan di situ kerja jantung, kerja pembuluh darah, sehingga akan meningkatkan tekanan darah. Hipertensi ini memang silent disease. Banyak penderita yang nggak sadar kalau dia itu memiliki darah tinggi. Mengantisipasinya bagaimana dong? Tentu kita harus tahu faktor resikonya. Faktor resikonya itu secara garis besar ada dua, yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Untuk faktor risiko yang tidak bisa diubah itu ada usia, jenis kelamin. Jenis kelamin itu berpengaruh dengan hormonal, untuk usia itu berpengaruh dengan konsistensi pembuluh darah. Sedangkan yang bisa diubah apa? Pola hidup. Itulah olahraga, mengatur pola makan, dan mengatur lifestyle kita secara benar. Mendiagnosis hipertensi ini sendiri tidak bisa dilakukan sekali pengecekan tekanan darah. Misalnya, jika pasien datang cek tekanan darah, sebelumnya pasien baru melakukan jogging atau olahraga yang berat, maka tentu tekanan darah itu akan cenderung tinggi. Nah, disarankan apabila setelah olahraga atau aktivitas berat diistirahatkan dulu 10-15 menit baru dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Sekian yang dapat saya sampaikan, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Salam sehat.